Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pragmatik, Bapak Febri Marindra Siskia, SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Intan Aptilia Syakila dengan NPM 882012438 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis wacana untuk memenuhi tugas UAS pragmatik saya. Adapun judul wacana yang saya angkat berasal dari artikel kompas.com, yaitu yang berjudul Salah Paham di Balik Chat, Bagaimana Nada Pesan Dibaca Berbeda. Jadi, teman-teman, alasan saya memilih wacana ini karena topiknya sangat dekat dengan kehidupan digital kita sekarang. Kita semua pasti sering mengobrol lewat chat, di WhatsApp, Instagram, TikTok, atau Twitter. Nah, di sini kita akan membedah secara pragmatik mengapa hal-hal kecil seperti tanda titik, huruf kapital, atau emoji bisa bikin orang lain salah paham saat membaca pesan dari kita. Wacana yang saya analisis ini berbentuk teks tertulis yang membahas tentang fenomena intonasi virtual dalam pesan singkat. Di dalam wacana ini dipaparkan contoh-contoh nyata bagaimana kata yang sama bisa terasa berbeda maknanya. Nah, misalnya kata iya titik, nah berkesan dingin, sedangkan iya berkesan lebih hangat. Begitu juga penggunaan tanda seru, partikel kok, penggunaan caps lock, sampai pemilihan emoji yang ternyata sangat mempengaruhi cara kita menangkap emosi si pengirim pesan itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu analisis kepragmatikan dari wacana tersebut. Saya akan menyampaikan analisis strip yang dimaksud dengan lokusi, ilokusi, perlokusi. Yang pertama, lokusi. Tindak lokusi atau arti literal dari teks ini adalah penjelasan penulis tentang bagaimana tanda baca, emoji, dan huruf kapital. Nah, bisa mengubah cara membaca pesan. Contoh kalimatnya yaitu lokusinya, penggunaan huruf kapital atau caps lock universal ditafsirkan sebagai berteriak. Kedua, ilokusi, maksud tersembunyi yang ingin disampaikan penulis lewat wacana ini adalah menginformasikan sekaligus mengingatkan kita semua agar lebih bijak dan berhati-hati lagi saat mengetik pesan supaya tidak menimbulkan salah paham. Dan terakhir, perlokusi, efek yang dirasakan oleh pembaca setelah membaca wacana ini adalah kita jadi lebih sadar dan introspeksi diri. Kita jadi lebih mikir dulu sebelum kita melakukan membalas chat orang lain agar tidak dikira ketus atau marah, intinya agar tidak salah paham. Selanjutnya, tuturan langsung dan tidak langsung. Setelah saya analisis, ternyata di dalam wacana ini tidak ditemukan tuturan langsung atau kutipan dialog aktif antar tokoh. Mengapa? Karena wacana ini berbentuk artikel esai ilmiah populer. Penulisan menyampaikan seluruh gagasan menggunakan tuturan tidak langsung, di mana contoh-contoh kasus seperti gak apa-apa. Nah, gak apa-apanya itu pakai tanda seru, atau gak apa-apa kok. Nah, dimasukkan sebagai sampel data penjelasan saja, bukan dialog langsung. Selanjutnya, analisis PE yang disebut dengan presuposisi, implikatur, entertainment. Pertama, presuposisi atau pra, anggapan
Peranggapan dari wacana ini adalah pembaca artikel diasumsikan sudah menggunakan smartphone dan aktif berkomunikasi lewat aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Kalau pembaca tidak tahu aplikasi tersebut, pembahasan di wacana ini tidak akan menyambung. Nah, kedua, implikatur atau makna tersirat. Ada makna tersirat di dalam wacana itu. Contohnya pada kalimat respons seperti ya udah. Setelah percakapan tegang sering dipahami sebagai tanda pasrah dan kecewa. Arti kamusnya ya udah itu kan netral atau jadi setuju. Tapi secara implikatur di situasi tegang artinya merubah menjadi saya males berdebat denganmu gitu. Jadi ingin mengakhiri chat itu disangka oleh si pembacanya. Ketiga yaitu entitlement atau konsekuensi mutlak. Fakta mutlak yang melandasi wacana ini adalah saat berkomunikasi lewat teks, kita kehilangan elemen intonasi, suara, dan ekspresi wajah asli. Selanjutnya, analisis deksis, endofora, anafora, dan katafora. Untuk deksis endofora, berfokus pada penggunaan kata-kata yang merujuk pada bagian lain dalam tuturan yang sama. Dalam kajian pragmatik, endofora biasanya meliputi deksis anafora dan katafora, yaitu ungkapan menghubungkan suatu kata dengan rujukan yang sudah atau akan muncul di bagian lain dari teks si pembicara. Anafora merujuk ke kata yang sudah disebut di belakang. Lihat kalimat pada paragraf ketiga. Begitu pula kata oke dapat terasa berbeda dengan oke. Secara pragmatik, tanda baca ini berfungsi sebagai penanda sikap. Kata ini merujuk kembali ke contoh penulisan oke dan oke yang sudah dibahas sebelumnya. Katafora merujuk ke kata yang baru akan disebut di depan. Lihat kalimat kebanyakan orang juga cenderung memakai variasi emoji yang lebih banyak untuk melembutkan pesan atau informasi, memperjelas perasaan. Contohnya bisa gak gitu, kayak keras dan marah gitu. Tanda titik 2 dan kata penjelas di sana mengarahkan perhatian pembaca ke contoh yang baru mau disebutkan setelahnya. Nah, selanjutnya analisis ekstrafora. Wacana ini menggunakan deksis ekstrafora saat menyebutkan kata WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter di awal paragraf. Mengapa disebutkan ekstrafora? Karena untuk memahami apa itu WhatsApp atau Twitter, pembaca harus mengandalkan pengetahuan mereka tentang dunia nyata di luar teks tersebut. Penulis tidak perlu menjelaskan apa itu WhatsApp di dalam artikel karena menganggap kita semua sudah tahu. Sebagai ringkasan dari apa yang sudah kita bahas tadi, secara lokusi, ilokusi, perlokusi, teks ini mengandung fungsi ilokusi edukatif bagi pembaca. Nah, teks ini menggunakan tuturan tidak langsung karena sifatnya yang berupa artikel esai melalui analisis presuposisi, implikatur, dan entitlement. Terbukti bahwa teks chat kaya akan implikatur yang maknanya bisa bergeser dari arti asli tergantung intonasi virtual yang dipakai. Penggunaan deksis endofora dan ekstafora di dalam teks ini berfungsi menjaga kerapian hubungan antar kalimat dan menghubungkan isi teks dengan dunia nyata kita. Jadi kesimpulannya, makna dari sebuah chat tidak cuma lahir dari kata-kata yang tertulis, tapi sangat dipengaruhi oleh konteks dan cara kita menafsirkan tanda baca, emoji, maupun huruf kapital yang menggantikan nada suara asli kita.
Sebagai pengguna media sosial, kita disarankan untuk lebih peka saat mengetik pesan agar tidak banyak salah paham. Gunakan emoji atau kata penenang yang pas supaya tidak dikira judes, marah. Dan saat menerima pesan dari orang lain, jangan gampang baper atau langsung berpikiran negatif sebelum kita tahu konteks aslinya seperti apa. Demikian presentasi analisis kepragmatikan wacana dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.